Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sudah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua dan semoga Allah memberikan petunjuknya untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat. Amin. Anak-anakku, untuk materi bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar materi bagaimana cara kita menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf. Pernahkah kalian membaca sebuah teks lalu sudah kalian baca berparagraf-paragraf namun kalian tidak paham apa intinya? Nah, bisa jadi itu dikarenakan kalian tidak paham apa itu kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar, siapkan alat tulisnya dan semoga Allah memudahkan. Tujuan pembelajaran hari ini dan materi pembelajaran adalah yang pertama, memahami kalimat utama, dibagi menjadi 3, yaitu definisi, ciri-ciri kalimat utama, dan letak atau pola kalimat utama. Selanjutnya, kita akan menentukan kalimat utama dalam paragraf. Usada akan memberi contoh nantinya kalimat utama maupun pola dari kalimat utama itu. Untuk selanjutnya, Usada sudah siapkan kuis yang mengasyikkan untuk kita sama-sama belajar menentukan kalimat utama. Siap-siap? Semoga tujuan kita tercapai, semoga Allah memudahkan. Definisi kalimat utama, jika diibaratkan sebuah paragraf itu seperti halnya tubuh dari ular, kalimat utama itu adalah kepala dari ular tersebut. Kalimat utama ini menentukan arah kemana paragraf ini akan dikembangkan. Jika kepala ular berada ke arah kanan, maka ekornya pun atau badannya pun juga akan ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, definisi dari kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dalam paragraf tersebut. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar dalam kita mengembangkan paragraf. Nah, sudah paham bukan anak-anakku tentang definisi dari kalimat utama? Untuk selanjutnya, jika diibaratkan tadi kalimat utama adalah kepala ular, maka tubuh dari ular tersebut disebut dengan kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas adalah uraian yang mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama, sehingga kalimat penjelas itu merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama, sehingga di sini sudah sangat jelas apa perbedaan dari kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu ciri-ciri kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama yaitu bersifat umum. Karena dia bersifat umum, maka dia dalam cakupan yang luas. Karena dia bersifat umum, maka dia tidak rinci. Dia menjadi tidak detail, sehingga kadang-kadang karena keumumannya itu, dia menimbulkan pertanyaan. Ciri-ciri yang kedua yaitu dia mencakup keseluruhan paragraf. Karena dia mampu mencakup keseluruhan paragraf, dia pun juga mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, kalimat utama itu tidak boleh hilang di dalam paragraf itu. Dia harus hadir karena dia sangat penting. Selanjutnya, dia menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat lainnya. Ada 4 ciri-ciri cara umum kalimat utama. Sebentar lagi saya akan memberi satu paragraf dan kita akan buktikan benarkah ini merupakan ciri-ciri kalimat utama. Paragraf itu nanti akan kita kupas sehingga ciri-ciri dari kalimat utama dapat terlihat jelas. Setelah memahami ciri-ciri kalimat utama, kami tampilkan sebuah paragraf, di mana paragraf ini kita akan bersama-sama mencari kalimat utamanya berdasarkan dengan ciri-ciri yang ada. Ya. Aisyah adalah anak yang baik hati. Ia tidak pernah berbohong kepada siapapun. Selain itu, ia tidak pernah marah kepada teman. Bahkan, ia suka membantu dengan menyisihkan uang jajan. Nah,
Di sini kita cari dulu kata-kata yang umum, ya, karena ciri kalimat utama itu adalah umum. Kita cari dulu yang umum mana. Baik hati ini bersifat umum, karena baik hati itu bisa jadi karena dia tidak sombong, baik hati juga bisa karena dia tidak suka marah, tidak ada iri hati, baik hati juga karena dia mungkin suka membantu. Nah, baik hati ini berarti bersifat umum, ya, terbukti ya. Lalu, apakah kalimat pertama ini merupakan kalimat utama? Kita lihat lagi di ciri kalimat utama selanjutnya. Mencakup keseluruhan paragraf. Benarkah ini mencakup keseluruhan paragraf? Aisyah adalah anak yang baik hati. Tidak pernah berbohong, itu bagian dari baik hati. Tidak pernah marah pun juga bagian dari baik hati. Suka membantu juga bagian dari baik hati. Sehingga baik hati ini merupakan keseluruhan paragraf. Selanjutnya, Aisyah adalah anak yang baik hati. Ini kalau kita hapus, apakah paragraf ini masih bisa dipahami? Tidak bisa, ya. Iya, yang dimaksud iya siapa kalau tidak ada kalimat utama, kalau tidak ada kalimat pertama ini, ya. Sehingga kalimat pertama ini tidak boleh hilang. Selanjutnya menjadi rujukan. Nah, menjadi rujukan ini kita bisa menandai dengan arah panah, ya. Contohnya kata iya. Kata iya merujuk pada kata Aisyah. Begitu juga kalimat selanjutnya. Nah, tidak pernah berbohong merujuk pada baik hati, tidak pernah marah merujuk pada baik hati, suka membantu pun juga merujuk pada baik hati. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah Aisyah adalah anak yang baik hati. Nah, tadi sudah kita bedah mulai dari ciri bersifat umum sampai menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat lain. Tentunya ini sudah terbukti dan jika nanti ada paragraf lagi, silakan menggunakan diingat-ingat keempat ciri kalimat utama ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memang kalimat utama ini selalu ada di kalimat pertama? Ya, jawabannya tidak selalu. Bergantung dari penulis bagaimana cara mengembangkan pola pengembangan paragrafnya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar materi letak kalimat utama, ya, di situ diperhatikan dan tidak melulu ada di awal paragraf, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita menentukan kalimat utamanya, ya, mulai dari ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat umum, yang kedua yaitu dia mencakup keseluruhan, lalu ciri yang ketiga penting dan ciri yang keempat adalah dia menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, jika paragraf ini maka bagaimana posisi kalimat utama dan kalimat penjelas, ya, tadi sudah kita sepakati bahwa kalimat utamanya yaitu kalimat pertama, Aisyah adalah anak yang baik hati, di mana ini bersifat umum, luas, mengundang pertanyaan, mencakup keseluruhan, penting, dan juga menjadi rujukan bagi kalimat selanjutnya. Nah, lalu kalimat nomor 2, 3, dan 4 ini sebagai apa? Nah, disinilah pentingnya dia sebagai kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas ini menjadi uraian atau penjelas bagi kalimat utama. Kalau dilihat dari sini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Maka dia menggunakan struktur KU, KP, KP, KP. KU kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Nah, di dalam struktur KU ada di awal paragraf disebut apakah paragraf ini? Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Pastikan dulu kalian sudah paham materi ini. Semoga kita dapat melanjutkan subbab selanjutnya.
Nah, setelah kita pelajari tadi paragraf Aisyah, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Apakah semua paragraf kalimat utamanya ada di awal? Nah, belum tentu. Bisa jadi kalimat utamanya ada di akhir atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, kita akan ketahui ada 4 letak kalimat utama. Jadi tidak melulu kalimat utama di awal paragraf saja ya nak ya. Jadi kalimat utama kita bahas satu-satu letaknya. Semoga nanti bisa dipahami dengan benar. Yang pertama, letak kalimat utama itu ada di awal paragraf, yang biasa disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif. Sehingga polanya yaitu KU dan selanjutnya diikuti oleh KP. KP-nya ya bebas, berapapun. Bisa 3, 4, 5, atau dengan jumlah yang disesuaikan pengembangan paragrafnya. Selanjutnya, letak kalimat utama selanjutnya yaitu dia ada di akhir paragraf atau biasa disebut dengan induktif. Jadi KP dulu semua mulai dari awal kalimat 1, 2 seterusnya itu kalimat penjelas dulu. Di akhir ada kata-kata KU. Kata KU. Nah, biasanya kata KU ini ada kata-kata oleh karena itu, dengan demikian, ya. Itu biasanya, tetapi harus kita pelajari lagi sesuai dengan 4 ciri kalimat utama. Selanjutnya, ternyata kalimat utama itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Di awal dan di akhir paragraf. Kok ada 2, Ustazah? Iya, ada 2, tetapi intinya sama. KU-nya, kalimat utamanya sama antara yang di awal dan di akhir. Kalaupun ada sedikit perbedaan kata, tidak masalah. Yang penting inti dari kalimatnya masih sama. Nanti kita akan kasih contoh satu-satu ya. Selanjutnya, ternyata letak kalimat utama itu bisa tersirat. Apa itu tersirat? Dia tidak ada di dalam teks. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan kalimat utama? Ya maka kita harus menarik simpulan dari paragraf-paragraf itu. Di sini kita lihat polanya kalimat penjelas semua. Kalimat penjelas semua. Itulah KU. Nah, nomor 4 ini biasanya soal HOTS ya. Soal HOTS ini biasanya ada di tipe letak kalimat utama yang nomor 4. Ini nanti kita akan bahas, ada contohnya. Semoga ini bisa dipahami. Ada 4 ciri kalimat utama, ada 4 pula letak kalimat utama yang ada di awal paragraf atau biasa disebut dengan deduktif. Dia memiliki pola KU, KP, 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 dan selanjutnya KP. KU ada di awal paragraf. Ya, ini Ustazah akan berikan sebuah paragraf, nanti kita akan amati bersama. Ya. Nah, rumah Ani sungguh tampak mewah mengagumkan. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Lantainya terbuat dari marmer. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Ya, ini sebuah paragraf yang sederhana. Agar lebih mudah diingat, kita akan kupas satu-satu. Ya, di sini ciri kalimat utama yaitu, kembali kita ingat ciri kalimat utama, 1, bersifat umum. Nah, kita cari yang masih bersifat, kata yang bersifat umum di mana ya? Ya, kita akan cari, oh ternyata kata mewah ini bersifat umum. Rumah Ani pun bersifat umum. Karena di kalimat selanjutnya lebih khusus dinding, lantai, pintu, meja, kursi. Ya, kalimat 1 ini bersifat umum. Dan dia masih mencakup keseluruhan paragraf. Benar kan? Dinding rumah, berarti ini mencakup keseluruhan paragraf. Selanjutnya, kalimat nomor 1 ini penting, karena kalimat nomor 1 ini tidak boleh dihilangkan.
ya. Dia tidak boleh hilang karena dia penting. Yang ciri ke selanjutnya yaitu dia adalah menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat selanjutnya. Nih, kita sepakati bahwa kalimat satu ini adalah kalimat utama. Menjadi rujukan, nah ini, kata permata mengarah kepada kata mewah, emas mengarah pada mewah, marmer mengarah pada mewah, monel mengarah pada mewah. Ya, sehingga paragraf ini adalah paragraf deduktif di mana kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kita masuk pada letak kalimat utama yang kedua, yaitu di akhir paragraf dengan pola KP, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, lalu di akhir paragraf ada kalimat utama. Nah, seperti ini adalah contoh dari paragrafnya. Dinding-dinding rumah Ani bagian dalam dihiasi permata. Lantainya, lantai rumah Ani terbuat dari marmer. Pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi terbuat dari aluminium dan monel. Rumah Ani sungguh tampak mewah mengagumkan. Tidak asing bukan dengan paragraf yang seperti ini, tiba-tiba di akhir menunjukkan hal yang luas, menunjukkan hal yang umum. Ya, nah disinilah letak kalimat utamanya. Nah, inilah letak kalimat utamanya. Ya. Nah, ini buktinya, bukti bahwa kalimat nomor 5 ini adalah kalimat utama, bahwa kalimat nomor 1, 2, 3 ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada di atas, kalimat utamanya ada di bawah. Permata merujuk pada mewah, marmer merujuk pada mewah, emas merujuk pada mewah, aluminium dan monel juga merujuk pada mewah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ternyata kalimat utama tidak hanya bisa ada di awal paragraf, tetapi juga bisa ada di akhir paragraf. Nah, pandai-pandailah dalam membaca dan mengamati manakah kalimat yang sesuai dengan 4 ciri kalimat utama. Selanjutnya, letak kalimat utama yang ketiga yaitu ada di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan paragraf campuran ya. KU-nya polanya ada KU, KP, KP, lalu di akhir ditutup lagi dengan KU. KU-nya ada 2, tetapi itu hal yang sama, intinya sama, tidak berbeda. Ya, ini ada salah satu contoh paragraf. Rumah Ani sungguh tampak mewah mengagumkan, dinding-dinding dari permata, lantai dari marmer, pintu kamar dari emas, meja kursi dari aluminium dan monel. Sungguh sangat mewah rumah Ani. Nah, kalimat nomor 6 ini kembali menunjukkan kesamaan dengan kalimat nomor 1. Nah, disinilah bahwa letak kalimat utama ada di awal dan di akhir, ya. Nampak sekali halnya, kata-katanya mungkin sedikit berbeda, tetapi inti dari kalimat itu masih sama, ya. Nah, ini bukti mengagumkannya atau mewahnya dari emas, aluminium, marmer, dan lain sebagainya. Paragraf seperti ini disebut paragraf campuran, karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Namun, meskipun kalimatnya sedikit berbeda, tetapi inti dari kalimat tetap sama. Nah, kita menginjak pada letak kalimat utama yang keempat, yaitu KU tersirat, di mana paragraf terisi kalimat penjelas semua. Semua paragraf ini kalimat penjelas. KU didapatkan dengan menarik simpulan paragraf. Nah, bagaimana contohnya? Ini ada satu paragraf, ya. Nah, dinding-dinding rumah Ani bagian dalam dihiasi permata. Lantainya terbuat dari marmer. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Nah, dari 4 kalimat ini masih belum ada kalimat yang bersifat umum. Belum ada kalimat yang menyeluruh. Ya, dan belum ada kalimat yang menjadi rujukan. Sehingga seperti ini bisa jadi dia adalah KU yang tersirat.
Nah, kalau seperti ini, maka kita harus meneliti marmer, permata, emas, aluminium, dan monel. Bukankah ini adalah benda-benda yang mewah? Nah, kita bisa bayangkan pintunya saja terbuat dari emas, gitu ya. Ini tentu rumahnya mewah, rumah Ani. Nah ini, kita ada clue rumah Ani. Sehingga antara clue rumah Ani, permata, marmer, emas, dan aluminium dan monel ini, bisa kita tarik simpulan bahwa KU-nya adalah rumah Ani mewah. Selesai, cukup. Nah, ini didapatkan dari menyimpulkan dari data-data yang ada di dalam teks. Ya. Kalimat tersurat, kalimat utama yang tersirat ini jauh lebih membutuhkan pemahaman yang lebih, sehingga pastikan ini benar-benar paham. Jika baik anak-anakku, setelah hari ini kita belajar tentang apa itu kalimat utama, ciri-ciri kalimat utama, letak kalimat utama, dan juga contoh. Tadi sudah kami berikan contoh. Saat ini waktunya kalian untuk menguji kemampuan kalian. Ada 10 soal yang bisa dikerjakan, baik dari kalimat utamanya maupun pola pengembangan paragrafnya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu, dipastikan materinya sudah bisa dipahami. Untuk selanjutnya silakan mengerjakan kuis ini, dan di ujung nanti akan ada nilai yang tertera dari hasil kerjakan kalian. Ya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan silakan dimulai. Baik, bagaimana hasil kuisnya? Alhamdulillah jika mendapatkan hasil yang terbaik. Jika belum, maka silakan kembali mereview materi dari awal sampai akhir dan kembali dikerjakan kuisnya. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung materi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti materi menemukan gagasan utama. Menemukan gagasan utama ini relatif mudah jika kalian dapat memahami atau dapat menemukan kalimat utamanya. Karena gagasan utama dan kalimat utama itu hampir satu, ya. Intinya, kalau kalian dapat memahami kalimat utamanya atau menentukan kalimat utamanya, kalian juga akan bisa memahami gagasan utamanya. Nah, di ujung slide ini, Ustazah sampaikan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersemangat mengikuti pembelajaran, dan jangan sampai dilupakan untuk terus mereview materi, dan sering-sering jika ada kesulitan silakan ditanyakan ke Ustazah Nova, ya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya Ustazah akan beri kuis sedikit untuk kalian bisa memanaskan semangat belajar kalian. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.